Jumpa lagi dengan saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai HTML. Apa sih itu HTML? HTML itu adalah Hypertext Markup Language. Jadi ketika kalian akan belajar untuk membuat website, dasarnya itu harus memahami dulu HTML, yaitu Hypertext Markup Language, di mana bahasa markup ini digunakan untuk belajar dasar dari membuat suatu dokumen HTML sehingga akan membuat suatu website. Oke, kita lihat untuk apa sih HTML itu. HTML itu adalah Hypertext Markup Language yang merupakan standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. Sebelum kita melihat apa saja menjadi cakupan dari HTML ini, nanti kita akan belajar untuk HTML ini sendiri, materinya dulu yang harus dipahami, dan bagaimana cara membuat bahasa markup language di HTML ini untuk menampilkan dokumen web, ya. Jadi jangan khawatir, kita nggak langsung ngoding. Kita akan memahami dulu untuk HTML itu sendiri, dan apa yang kita lihat di sini akan dipelajari sejarah dari HTML-nya juga, ya. Kemudian apa saja sih bahasa HTML itu yang harus kita pahami. Oke. Saya lanjutkan dengan standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. Cakupannya itu yaitu mengontrol tampilan dari web page dan kontennya. Kemudian mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses dari seluruh dunia, dan membuat online form yang bisa digunakan untuk apa saja. Contohnya itu menangani pendaftaran, transaksi secara online, kemudian bisa juga menambahkan objek-objek seperti image, audio, video, dan juga Java applet dalam dokumen HTML. Pada pembelajaran HTML dasar ini yang saya akan gunakan itu softwarenya nanti menggunakan PageBridge HTML. Jadi tergantung kesediaan dari komputer masing-masing sih, kalian menggunakan bahasa pemrograman apa, bisa menggunakan yang lainnya, bukan berarti harus PageBridge HTML. Boleh menggunakan yang paling sederhana, bisa menggunakan Atom ataupun menggunakan Notepad atau Notepad++ juga nggak apa-apa. Oke, saya akan lanjutkan kembali, yaitu sejarah HTML. Di tahun 1991, HTML dibuat oleh seorang ilmuwan bernama Tim Berners-Lee. Nah, Tim Berners-Lee ini yang membuat HTML. Awalnya ini menjadi solusi untuk memudahkan para ilmuwan yang bisa mengakses dokumen satu dengan yang lainnya. Dengan seiring berjalannya waktu, tentu saja kebutuhan dengan perkembangan zaman saat ini, HTML berkembang dan menjadi fondasi untuk membuat website di era terkini. Ini adalah Tim Berners-Lee. Oke, selanjutnya untuk struktur dasar dokumen HTML yang harus kita pahami, ini yang paling dasar. Ya, jika sudah paham ini, maka bisa memahami untuk atribut-atribut lainnya yang ada di dokumen HTML. Ini kita lihat ada tag pembuka, ini namanya adalah tag pembuka HTML, tag penutup. Jika kita akan memulai suatu dokumen HTML, selalu dibuka dengan tag pembuka HTML, kemudian tag penutup, dan dimulai dengan head-nya dulu. Jadi jika kita membuat suatu dokumen HTML itu, dimana untuk head-nya harus sudah ada dulu, kemudian title-nya, lalu body-nya, baru ditutup HTML-nya, dokumen HTML-nya, seperti itu ya. Saya akan jabarkan lebih detail lagi ya. Coba kita lihat di sini, tag pembuka HTML, tag penutup. Lalu tag pembuka head, tag penutup. Setelah kita membuat head-nya, maka kita akan membuatkan judulnya. Di sini adalah judul dokumen HTML. Jika judulnya sudah selesai, tidak lupa untuk tag pembuka
/title tag penutup. Ini adalah kuncinya. Ini kita setiap sesudah membuat apa yang kita butuhkan, ya, tidak lupa harus menggunakan /title tag penutup, ya. Nah, di sini untuk headnya kita sudah selesai juga. Jangan lupa tag pembuka /head tag penutup. Nah, jika sudah selesai untuk headnya, kita mulai ke body. Dibuka kembali tag pembuka, body, tag penutup. Di sini penulisan informasi web. Kemudian tag pembuka /body tag penutup. Nah, badinya sudah kita tutup karena sudah selesai untuk penulisan informasi web. Bisa terdiri dari beberapa karakter tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing, ya. Nah, kalau sudah, kita tutup juga, tidak lupa, yaitu dengan tag pembuka lalu /html tag penutup. Oke, itu adalah struktur dasar dokumen dari HTML yang paling dasar sebelum ke atribut lainnya. Pada kali ini jangan khawatir, untuk saat ini penjelasan yang akan saya berikan berupa materi, belum langsung ke ngoding, ya. Jadi untuk ngodingnya nanti di part berikutnya. Ini penjelasan mengenai bagaimana cara membuat dokumen HTML dan apa saja yang harus dipahami untuk awal pembuatannya. Oke, saya akan lanjutkan kembali, yaitu dari struktur dasar HTML yang tadi sudah saya jelaskan. Kita lihat apa sih yang namanya tag. Nah, ini yang saya sebutkan dari tadi, tag. Tapi tag itu apa, ya? Nah, ini saya akan jelaskan di sini. Tag itu yaitu tag khusus atau markup yang berupa dua karakter, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Ya, sebagai contoh, tag pembuka, body, tag penutup adalah tag dengan nama body. Secara umum, tag ditulis secara berpasangan yang terdiri atas tag pembuka dan tag penutup. Ditambahkan karakter dengan slash. Setelah karakter, contohnya kita lihat di sini. Sebagai contoh, tag pembuka, body, tag penutup. Dan ini adalah tag pembuka isi dokumen HTML. Dan tag pembuka /body tag penutup. Ini adalah tag penutup isi dokumen HTML. Seperti saya sudah sampaikan di awal tadi, begitu sudah membuka body-nya dan sudah selesai memberikan isi dari dokumen HTML-nya, isi dari body tersebut, jangan lupa untuk ditutup. Nah, jadi tag pembuka /body tag penutup ini adalah tag penutup isi dokumen HTML. Oke, coba pahami, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan ini contoh penulisan tag-tag yang benar, dan ini untuk tag-tag yang salah, ya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan saja langsung ke atribut, ya. Apa saja yang ada di dalam HTML. Yang pertama ini untuk elemen, ya. Elemen terdiri atas 3 bagian, yaitu tag pembuka, isi, dan tag penutup. Untuk contohnya sendiri, tadi saya sudah sampaikan di awal, title ini adalah tag pembuka judul dari dokumen. Kemudian tidak lupa setelah isi judul dokumennya kita sudah buat, harus ditutup dengan tag pembuka /title. Lalu tag penutup, ini adalah tag penutup judul dokumen HTML. Oke, ya, ini merupakan tag-tag yang ditulis secara berpasangan pada suatu elemen HTML. Tidak boleh saling tumpang tindih dengan pasangan tag-tag lainnya. Ini untuk elemen, ya. Selanjutnya adalah atribut. Atribut ini kita lihat di sini bahwa untuk membuat atribut ini mendefinisikan properti dari suatu elemen HTML. Terdiri atas nama dan nilai. Untuk penulisannya sendiri seperti ini. Tag pembuka seperti ini, ya. Lalu ini tag penutup, contohnya nama, kemudian atribut, dan sama dengan nilai atribut. Jadi secara umum untuk nilai atribut harus berada dalam tanda petik 1 atau 2. Sebagai contoh, untuk membuat warna teks menjadi kuning dan latar belakang halaman ini menjadi hitam. Jadi ketika kita membuat dokumen HTML, tentu saja website kita isinya nggak mungkin warna halamannya polos begitu saja putih dan teksnya berwarna hitam, tetapi bisa diberikan warna-warna color yang lainnya, contohnya seperti itu, ya. Jadi
untuk memberikan warna pada teks itu contohnya ini, tag pembuka body bg color sama dengan kutip black, kemudian kutip lagi teks sama dengan kutip yellow, kutip lagi, lalu tag penutup. Ini adalah contoh bagaimana cara penulisan atribut di dalam dokumen HTML ketika kita akan membuat warna teks menjadi kuning dan latar belakang halamannya itu jadi hitam. Jadi penulisannya seperti ini, cukup mudah sekali untuk membuat pemrograman dasar HTML yang cukup mudah untuk kita buat awal ya, seperti ini dalam membuat warna teks menjadi kuning dan latar belakangnya halaman webnya jadi hitam. Nanti kita bisa praktek di PageBreeze HTML. Oke, kita akan melanjutkan kembali setelah atribut itu. Kita menyatakan pada browser bahwa dokumen web yang digunakan adalah HTML dengan sintaksnya seperti ini. Seperti saya sudah ulas di awal, tag pembuka HTML, kemudian tag penutup. Isinya sendiri mulai dari head, body, dan seterusnya. Lalu tag pembuka, tidak lupa dengan slash HTML, tag penutup. Ya. Jadi untuk elemen head ini merupakan kepala dari dokumen HTML. Dibuat bahasa seperti ini supaya cukup mudah dipahami ya. Jadi untuk head itu betul-betul ketika kita membuat suatu dokumen HTML, kita buat kepalanya dulu. Kemudian nanti badannya, lalu nanti kita akan buat penutupnya. Sintaksnya seperti apa? Seperti yang sudah sampaikan di awal, itu merupakan struktur dasar dalam pembuatan HTML. Oke ya. Selanjutnya yaitu kita akan coba lihat di sini untuk elemen title. Sintaksnya seperti ini ya, tag pembuka, title, tag penutup. Lalu tidak lupa jika di menutup dari judul tersebut tag pembuka, lalu slash title dan tag penutup. Seperti ini sintaksnya ya. Oke, kita akan lihat di sini untuk elemen body sendiri menampilkan dokumen HTML. Nah, ini yang akan kita lihat. Tadi kita sudah lihat untuk bodinya sendiri memberikan warna atau latar belakang dokumen. Nah, ini juga contoh sintaks untuk memberikan warna dari background seperti ini sintaksnya. Ini merupakan elemen body ya. Oke. Next, kita akan lihat di sini untuk atribut teks itu memberikan warna pada teks itu memberikan latar belakang dokumen HTML. Dan bisa juga kita memberikan bentuk gambar ya. Jadi tidak hanya untuk background saja tetapi gambar. Dan juga kita bisa memberikan beberapa image juga. Oke. Setelah kita belajar tadi untuk materi dasar pemrograman bahasa HTML sendiri, untuk langkah pembuatan website menggunakan HTML itu yang pertama adalah simpel sekali, siapkan text editor. Seperti saya ulas tadi, contohnya seperti Notepad yang paling sederhana, Notepad++, kemudian Atom dan PageBreeze. Pada kali ini saya menggunakan PageBreeze HTML. Lalu yang kedua web browser. Nah, web browsernya apa aja? Ini tergantung dari kesediaan dari komputer masing-masing. Oke, itu aja untuk pengenalan mengenai HTML. Sampai jumpa di part yang kedua. Kita langsung praktek ke PageBreeze HTML dalam pembuatan dokumen HTML.